Enggak, sangkawitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأبصار. Ba qalqalah dipantul absar ya. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. تشكرون قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ulang. قل هو الذي ذرأكم ذرأكم di hamzahnya dibaca jelas ya, ذرأكم ya. Coba ذرأكم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض. Hamzah tipis, ro tebal, ya, dod dibaca tebal, di ardi fil ardi ini bukan fil ardi kan tapi ardi ya, jangan ardi tapi ardi ya. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وإليه تحشرون. Nah.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إن كنتم kuntum. Nah, itu ya. Jadi ikhfa itu persiapan ke huruf, ke makhraj huruf berikutnya ya. In kuntum. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين أنا نذير مبين Ana, nah na-nya dibaca pendek ya, dibaca pendek. Wa innama ana nadhirum mubin. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ulang فمن يأتيكم بماء معين. Alhamdulillah, mungkin cukup. Insyaallah ahad depan kita lanjut surah Al-Qalam. Ya, surah Al-Qalam. Nah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memberikan kita begitu banyak kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, dan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh barokah ini dengan tujuan yang sama, yaitu menuntut ilmu, insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Baik, sebelum kepada Al-Ustaz, himbauan kepada seluruh jamaah untuk mengisi soft-soft yang kosong terlebih dahulu, dan bagi seluruh jamaah yang masih berada di luar, untuk diharapkan untuk mengisi ruangan yang telah disediakan. Sebelum kepada Al-Ustaz, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Pengumumannya pertama, Mata Baitur Rahman Ahad ketiga bulan Januari tahun 2023, insyaallah bersama Al-Ustaz Hatib Latiful Hayat. Kemudian Mahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih terima doa jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Mahad Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Baik, untuk mengefisienkan waktu karena Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita, langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Dan Al-Quran ini memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar, yaitu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya,
sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya lagi. Kemudian beliau pun bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu ayat dari Al-Quran surah An-Nisa, dan semoga kita menjadi orang yang terbaik karena belajar Al-Quran ini. Dan saya pada saat ini berkesempatan untuk menyampaikan salah satu ayat sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat yang akan kita pelajari adalah Quran surah An-Nisa ayat 77. Ayat 77 beri judul kesenangan dunia itu hanya sebentar. Berarti selama ayat Quran nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, abdi ungkul dibacaan itu. Alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina qitala laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu. Punten ini adalah enggak serap gitu. Kayak orang mundur. Laki abdi nai. Tahanlah tanganmu dari berperang. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada manusia atau musuh, seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut dari itu takutnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Ayat-ayat sebelumnya menegaskan bahwa sesama orang Islam itu adalah saudara. Yang kuat harus membela yang lemah walaupun dengan mengangkat senjata. Kaum muslimin yang berada di Madinah di bawah komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk memerangi orang kafir Quraisy yang menyiksa kaum muslimin di Makkah yang lemah. Yaitu mereka adalah orang tua, anak-anak, perempuan yang muslimat. Apalagi kafir Quraisy itu telah membuat fitnah huru-hara. Enak mundur ya. Membuat fitnah atau huru-hara sebagaimana yang kita pelajari pada waktu yang lalu. Fitnahnya itu adalah dengan mengusir para sahabat dan memburu Nabi Muhammad SAW
serta merampas hak hidup kaum muslimin. Itu yang disebut dengan fitnah. Sebelumnya orang-orang Islam sudah merasa gerah dengan sikap kaum muslimin, kaum Quraisy. Ingin rasanya untuk membalas dendam. Namun Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin untuk menahan diri. Menyuruh mereka untuk mendirikan sholat yang benar dan membayar zakat. Apa kaitan sholat, zakat dengan berperang? Selanjutnya perintah perang diturunkan. Ternyata tidak semua yang mengaku beriman siapapun siap untuk berjihad. Sebagian mereka takut menghadapi musuh, takut terluka, dan takut mati. Siapa mereka itu? Mengapa kita harus memilih kesenangan akhirat? Sampai seberapa rendah kesenangan dunia itu? Sini ada kata-kata kafa yakufu artinya menahan. Al-kafu itu tangan ini. Jadi yang biasanya yang menahan itu tangan. Karena itu di sini disebutnya al-kafu. Kita langsung saja ke halaman 324. Kata ad-dunya. Nah, ini harus dijelaskan ini. Ad-dunya artinya dekat, rendah, hina, itu dana yadnu itu. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat. Tumadana fatadalla. Fakana qaba qausaini aw adna. Maka jadilah dia dekat kepada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Nah, di sini saya sedang menerangkan kata-kata dana, yadnu, dunuwan. Artinya dekat, rendah, hina. Kata adna adalah isim tabdil, berarti sangat. Kalau kabirun besar, kalau akbar itu maha besar. Kalau daniun itu rendah, kalau adna lebih rendah. Bentuk muannas perempuannya adalah dunya. Kalau akbar itu mudzakkar. Kalau muannasnya kubro. Sogirun kecil, kalau lebih kecil asgor. Asgar. Asgor. Kalau yang perempuannya sugro. Jadi adna itu mudzakkar, kalau muannasnya dunya, kubro, artinya paling rendah. Seperti akbaru maha besar, kubro sangat besar untuk muannas. Jadi dunia itu sangat rendah itu. Orang yang mencari keduniaan saja itu adalah mencari kerendahan. Kemudian ada kata fatila artinya kulit kurma sangat tipis. Menjadi kiasan untuk menunjukkan batas minimal atau sedikit pun. Kurma itu ada macam-macam. Ada kurma yang ketika kita makan itu sok aya kulit nantinya. Sehingga sukari. Tapi ada lagi yang kurma kulitnya itu tidak bisa dipisahkan, namun dimakan langsung. Tuh. Kurma nanti teh. Ajwa. Nah, di sini menunjukkan fatilah itu sangat rendah, sangat minimal. Pada ayatnya la tudlamuna fatila, tidak akan didolim sedikit pun walaupun setipis kulit kurma. Ada orang kalau kulit bawang teh kulit bawang mah si eta mah ngulit bawang cenah. Babariannya babarian. Sok nyebut leutik segede meneh, padahal meneh mah ageng. Meneh teh naon? Anak gajah segede meneh cenah. Sabab nuzul, Imam An-Nasai dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa
Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabatnya mendatangi Nabi SAW seraya berkata, "Ya Nabi Allah, dulu kami mulia, tetapi musyrik. Setelah kami beriman, kami jadi terhina. Gara-gara asup Islam cenah. Jadi teu boga duit." Sabda Rasulullah SAW, "Sungguh aku diperintah untuk memaafkan. Karena itu janganlah memerangi suatu kaum." Setelah Allah Subhanahu wa taala menghijrahkan beliau ke Madinah, beliau disuruh untuk berperang. Namun mereka menahan diri. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 77. Kata Al Hasan Al Basri, orang Basroh itu. Orang-orang yang menahan diri itu adalah kaum mukminin. Kata Mujahid, mereka adalah Yahudi. Tetapi ada yang berpendapat bahwa yang menolak berperang itu kaum munafik. Nah, siga kieu lah. Siga anu amek gitu. Tengge cenah gue saya, kelutan cenah gitu. Cek urang teh tahan. Wah, tahan cenah gitu. Sok atuh gelut, wah da tadi hayangna oge cenah kitu teh. Kitu ari teu wani teh nya. Tadi cenah hayangna oge kitu. Bari teu wani tadi mah loba gaya. Nah cenah tadi mah loba jelema cenah. Jadi aya nu misah. Ari aya nama ditah gelut teh. Wah nu misah gitu. Ningali batur lompat, ngilu lompat. Itu ada sifat itu di kaum muslimin. Tafsir dan bayan. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Wahai Muhammad, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu. Jangan dulu berperang. Sok tahanlah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Yaitu umatmu yang nampaknya sudah tidak sabar untuk berperang melawan orang kafir Quraisy. Karena mereka sakit hati setelah diusir dari kampung halamannya di Mekah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka menahan diri, menyuruh mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Allah Maha mengetahui keadaan kaum muslimin dan kafir Quraisy, sehingga belum memberi izin perang pada saat itu. Allah pun mengetahui hati orang-orang mukmin belum bulat dan tidak sungguh-sungguh. Berperang itu memerlukan kedisiplinan, ketaatan, kesigapan, kekuatan, kesabaran, latihan, strategi, pengorbanan dan biaya. Semua itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabar, salat dan zakat. Sabar tadi menahan diri, sabar itu. Salat dapat melatih disiplin waktu, ketepatan gerakan, ketaatan kepada imam dan i'tidal, siap. Sedangkan zakat salah satu asnafnya adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Pada saat itu tidak ada tentara khusus yang disiapkan harta dan tenaganya. Mun ayeuna pan seueur tentara teh dilatih, digaji, latihan we terus ngapoe. Teu kungsi perang, nepi ka pangsiun. Mungkin saja ada orang yang siap berperang namun ia meninggalkan keluarga yang miskin dan tidak mempunyai perlengkapan tempur. Ini kaitan sholat, zakat, bersabar dengan perang. Tong maka perang, lamun salatna oge can bener. Pan ari perang mah disiplin waktu. Tingali pami aya trompet perang teh. Karek sare kudu hudang. Langsungnya make pakaian tuang. Teu mandi heula teu ngantai mandi lagi. Atuh lila atuh musuh kaburu datang teu mandi. Bahkan teu salat subuh. Abdi makan tos nuju eta di jalan aya nu ngabring tah tentara aya nu wawuh murid pusat cenah kitu. Itu jam sabaraha? Itu jam 4 salat subuh tuh henteu. Eta teh sedih anjeunna teh. Sabab kudu
nya kudu siap gitu pan latihan nanti gitu nya tentara mata aku dipariksa ieu geuningan kudu siap gitu. Nah itu ada dalam sholat. Lamun subuhna kaberangan tong hayang perang. Ya batur geus init mah tinggalin. Jadi sebelum waktu subuh harus sudah siap. Gerakannya tepat itu. Padahal beda imam dan komandan mah. Disiplinkan imam. Semua harus taat kepada imamnya sholat mah. Imam ruku, ruku. Sekalipun imam salah, seharusnya imam itu duduk, ini berdiri. Semua harus berdiri. Padahal imam lupa, makmum tidak lupa. Sujud sahwi, padahal lupa adalah imam. Itu imam. Diharap imam. Beda dengan komandan. Komandan teh siap gerak. Siap saha? Siap saha? Pasukan. Mainnya melajak-lejek gue gitu tuh siap. Cek komandan teh. Lik 2B. Malik kaki 2 KB. Kaki 2 teh ka mana kan itu? Kaki 2. Saha nu Malik? Pasukan. Nah, komandan kawetan. Saya kakaler. Itu komandan teh. Serbu, serang saha tah? Pasukan gitu. Komandan mah ari imam mah diharap ketika sholat khauf, sholat takut, musuh di depan. Rasul di depan. Tidak bawa senjata. Pasukan dibawa di belakang gitu. Itu dina surat An-Nisa teh ayat 102 kayaknya zaman ayat 70. Itu adalah imam. Dia harap imam. Itu nyuntrungkan batu harap. Jadi kalau sholatnya beres, perangnya itu siap. Bahkan dulu ada orang yang ditawan ya, itu komandan musuh atau ya panglimanya lah, pokoknya mah nyaan panglima teh lain papanglimaan. Panglimaan teh meunang urang saurang we. Ditahan di talian dina tangka korma kan di Masjid Nabawi teh masih ada tangka korma. Di luhurna teh bolong gitu. Tangka korma teh teu dituar bahkan jadi tiang. Talian didinya. Kalau tidak salah namanya Sumamah bin Usalah. Nah bulugu marom aya. Beres sholat asar. Kata Rasulullah, lepaskan dia. Para sahabat mah taat, lepaskan we. Mah ngadat gitu, mah lepaskan. Masuk Islam. Kata dia, paingan cenah pasukan Muhammad selalu menang. Lantaran taat. Walaupun imamna teh sahanapeun. Imamna kopra coba, tapi alus sorana. Itu kan letnan tong meulaan, lah tong meulaan. Teu bisa kudu eta we, kudu kopra heula. Tidak ada yang mendahului imam. Tah, mereka itu kagum karena disiplin. Karena itu ketika orang Islam mau perang, kata Allah, sholat dulu, dirikan sholat. Namun sholatna rapi, kan tidak ada jarak ya. Kemudian sholatna disiplin, itu baru siap perang. Yang kedua tentang zakat. Kan zakat itu kan harus membayar. Zakat atau infak fi sabilillah. Dah itu dongeng nama. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw asyadda khasyah. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada manusia atau musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu.
Ada sekelompok manusia yang menampakkan dirinya ingin disebut beriman. Mereka pun mengiyakan keinginan sahabat dan menyatakan siap tempur, padahal hatinya miris. Tidak mau berperang karena sesungguhnya ia belum beriman. Buktinya setelah diwajibkan kepada kaum mukmin berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka atau golongan munafik itu takut mati. Takut dibunuh musuh. Seperti takutnya kepada siksaan Allah. Jadi takut kepada Allah itu takut siksaannya. Bahkan lebih dari itu takutnya. Sedangkan orang-orang yang beriman tanpa komando dari Rasulullah SAW langsung mencegat kaum Quraisy yang pulang dari Sam yang membawa barang dagangan. Mereka dipimpin oleh Hamzah bin Abi Muthalib, paman Nabi SAW. Tetapi tidak berhasil karena kafilah Quraisy sudah berlalu. Jadi kita harus tahu sejarah, dan kalau membicarakan sejarah kita harus tahu peta geografi. Orang Mekah kebiasaannya apa? Rihlata syita'i wasoib. Pada waktu musim dingin mereka berdagang ke Syam. Syam itu turunan Nabi Nuh. Sekarang diklaim itu Yordan Syam itu. Memang ada di sana itu puing-puingnya, tempat perdagangan pasarnya gitu. Kemudian pada musim dingin, musim panas ke Syam itu. Kalau pada musim dingin ke Yaman. Kalau kita lihat peta Mekah, Syam, Yaman. Nah, di luhur Mekah aya Madinah. Orang-orang Quraisy itu kan mengusir orang Islam, mengusir Nabi Muhammad sehingga hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy ini merampas harta kaum muslimin. Itu sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Nah, mereka juga tidak bisa diam di Makkah. Harus berusaha. Dan di Mekah mah tidak ada pakasaban selain dagang. Kalau di Garut makan tiasa melak sampe atuh. Tiasa naon lah ngabalong. Dirinya mah teu aya. Tangkah korma gitu. Jadi kalau tidak bisa dagang ya tidak bisa hidup. Karena itu banyak toko. Tapi hebatnya dagang 6 bulan bisa hidup selama 1 tahun. Urang mah dagang 6 bulan. Saminggu saya orang Mekah tidak begitu. Nah, untuk dagangnya itu sampai ke luar negeri ke Syam pada musim panas dan musim dingin ke Yaman. Takasam melewati Madinah. Kan Syam di atas, Mekah di tengah-tengah nanti antara Syam dan Mekah itu adalah Madinah. Liwat kadinya. Ketika Rasulullah SAW dakwah di Mekah, itu secara sembunyi-sembunyi. Kecuali setelah Hamzah dan Umar masuk Islam. Kata Umar, kita harus sopos. Naon sopos teh? Unjuk kekuatan. Porce. Sopos. Unjuk kekuatan. Karena itu dakwahnya dengan terang-terangan. Demikian juga Hamzah. Jadi Hamzah itu minta izin kepada Rasulullah. Saya akan perang. Kata Rasulullah, tahan. Tapi Hamzah berangkat juga. Apa ayeuna teh? Balikna kaum Quraisy. Nah, tapi biasanya orang Quraisy itu pulangnya nanti pada bulan haram. Sebab pada bulan haram berperang. Dicegat ku Hamzah. Tapi kan ada mata-mata lebih dulu. Ya Hamzah cenah kalinya. Nya mau libir kali itu ke pantai Laut Merah kadinya jalan teh. Jadi tidak berhasil. Karena belum ada surat izin perang. Nah, kemudian setelah ada surat izin perang, sana SIM. Nah, SIP-nya itu Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Perangi, baru berperang dan terjadilah perang Badar. Nah, di sini kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW karena berperang sebelum izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah
turun perintah qital, maka para sahabat tersebut siap siaga berperang. Hanya kaum munafikin dan orang-orang yang lemah imannya yang menolak. Mereka lebih takut mati di medan perang daripada azab dari Allah. Saya mau tanya, bapak-bapak siap perang? Ngejawab itu udah mau perang na oge. Siap perang tuh? Siap. Beda dengan siap, mana cara usaha? Ira, sentoh. Jadi ada orang yang seperti itu. Kalau kita berperang itu karena kita punya kesenangan dunia. Bagaimana istri, anak, pekerjaan. Kalau saya mati siapa yang memberi makan gitu kan? Pikiran nanti. Otak ayo siap perang. Dulu tuh ke Bosnia, dibuka pendaftaran di Pajagalan. Tuh PP di Pajagalan, siap cenah. Simpuri anu apa urang bojong soang. Nah, perang cenah usah. Nah, make perang. Di imah mah cenah beuh gawe cenah di imah cenah gitu. Beda anu eta mah tuh. Firman Allah, wa qalu rabbana lima katabta alaina qitala walaula akhartana ila ajalin qarib. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Kamari hayang perang, ayeuna diwajibkeun. Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang? Tong ayeuna cenah atuh. Sampai kepada beberapa waktu lagi. Orang-orang munafik dan yang lemah imannya tidak tertarik dengan perang jihad. Atau mereka tidak menyangka bahwa Allah benar-benar akan mewajibkan perang demi mempertahankan Islam dari gangguan musuh. Dan nampaknya jika dikabulkan permintaan mereka untuk ditangguhkan, pada saat diwajibkan perang lagi, mereka tetap belum siap. Dan siap cenah. Seperti hanya orang-orang yang berdoa di atas, ingin ditangguhkan kematiannya. Ayo cenah apa mah teu perangnya ngaji cenah engke dapat jam 7 cenah ayeuna mah. Terus jam 7 teh hayu atuh. Wah cenah can mandi cenah gitu. Jadi banyak teu we kitu. Barang eta teh papangih deui. Nah atuh teu ngadaguan, dalila teuing cenah. Jadi we teu ini gitu. Jadi loba alasannya. Loba alasannya. Rek masjid kitu deh. Aduh cenah nikah tebih pisan ka masjid hayang teuing aya masjid deukeut di dieu cenah aduh nikah ka masjid mereka jauh dia adegan masjid di dinya entah eta lah ayeuna aya alasan kamaripan alasanna teh subuhna jam 4 atuh cenah jam 4 mah tunuh keneh cenah atuh ayeuna jam 4 parapatnya nya anggar kaberangan. Jadi di sini jangan diartikan perang saja, tapi yang lain juga. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan ini artinya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ini ayat dengan artinya beda. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ini surat Al-Munafikun ayat 10. Nah, bukan hanya berperang. Siganu ujian 1 tahun lagi, wah tenang aja gitu. Sebulan lagi, tenang. Besok ujian, kira-kira apa yang dilakukan? Apa akunnya, wah ningali jam apa akunnya terus apa ningali jam deui urang mah cenah hayang ting terjadi cenah ieu ujian teh yang isukan tah gitu eta sifat munafik seharusnya diapakeun biasa urang mah geus kantong pernakeun ya banyak ini ayat seperti ini jadi mau sedekah teh engke we cending engke sedekah
Padahal apabila datang kematian, tanda-tanda kematian, mereka berkata, ya Allah, tangguhkan sehingga saya bisa sodako. Padahal itu sudah diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menunjukkan bahwa sodako di akhir hayat tidak diterima oleh Allah. Hidup nih, tapi di akhir kamu nunggu maut mah. Sok ayahnya sodako tisaha dia cerenti almarhum sumkuring kantos tah kirim beas cek sumkuring teh moal diterima keur abdi cenah usahanya aku mah dinya we cenah. Tapi mikir abdi berarti dipasihkeun menang dia nya atau heun teh. Mun nyerek merek keur hirup. Nah. Jadi urang mah keur hirup mah sok eta. Enjing cenah bapak bade maot kira-kira kumaha tah? Saminggu deh bade maot pan di rumah sakit. Cek pihak rumah sakit teh, Pak, Bu, ieu mah pasien canak we ka bumi cenah teh aya harapan deui. Di dieu ngalon maha cenah. Canak ka bumi. Si di bumi teh ditaroskeun. Kunaon cenah bapak dibawa balik? Tah bade terus terang mah. Bade terus terang mah ka bapak. Oh, ada kunaon terus terang ka bapak teh, Pak. So rumah sakit bapak teh di ditu ge da moal damang. Lanongna teh aya cenah. Terus bapak teh di ditu teh biayana ageng. Maksudna mah mending mautna di bumi gitu. Tapi da moal dibejakeun. Kedah diwartoskeun. Coba beda nanti. Bapak teh bade maot. Semangat. Hayang salat cenah saat naon Pak? Saat lohor. Encan Pak kada ke jam 8. Semangat. Hayang sodakohnya. Sodakoh cenah itu wakafkeun cenah. Wah eta da enjing ek maot teh. Saya coba enjing bade maot ka urang kumaha. Piknik mah naon wae atuh? Baca Quran, sedekah. Beda dengan dikatakan kepada dia, Pak, Bapak teh diuihkeun teh dokternya bararodo rumah sakitna butut, Bapak mah sehat, semangat. Beda semangatna. Nya ari kitu mah cetak atuh Bapak teh yang kawin deui. Teangan we 50. Cenah kitu. 50 naon? 50 tahun mainan geus 70. 20 tahun. Pak teu aya 50 ngerasnya 52 we cenah. 25-an. Tah eta semangatnya. Tapi kalau sudah dekat mereka ingin menangguhkan. Tidak pantas orang yang beriman merasa berat untuk berperang fisabilillah karena cinta dunia dan takut mati. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi istaqatum ilal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hei orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah? Ini para sahabat ya. Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Loba pisan alasan. Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Jadi kalau mempertahankan dunia di akhirat mau menang. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Ini ayat yang senada dengan yang kita bahas. Tetapi mengapa merasa berat? Padahal tidak perang pun kita akan mati. Barangkali kita belum yakin bahwa yang berperang jalan Allah itu tetap hidup. Bakat kusieun maut cicing di imah. Terjadi gempa, ketinggalan gitu. Saya punya kenalan, ya bisa dikatakan dulur oge Pak. Dulu tahun berapa ya? Tahun 88. Mung init-initan teh. Kurang Ciparai. Mung init-initan. Lantaran cicing dihareup kana beus sieun katabrak, cicing di tukang sieun katabrak. Mun naik kapal kana kapal cai gitu. Kita menaik ka beus kana kebun kelapa di tengah
Pae tengah bus. Alin di payun, alin di pangkat. Payun sieun diadu cenah. Ieu sieun ditabrak. Macet di kebun kalapa di Dayakolot jipur. Kan aya tangkanya kapuun jipur emang teu aya. Da eta keur macet tangka ngagebruk ka dinya. Tengahna pisan. Nu mau teh anjeunna. Misayeun mah teu. Eta tong sieun ku maot mah. Bakat ku sieun maot ngubur maneh. Atuh beki jero beki deukeut kana maot. Dalam Al-Qur'an ya surat An-Nisa ini. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Mati itu akan mendekatimu, menjemputmu walaupun kamu di benteng yang sangat kokoh. Firman Allah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya, tidak tahu. Urang mah ningali eta, ningali jasad. Sehingga seperti Hamzah kan dibelah dadanya. Ku Wahsy. Dibongkar, dikeluarkan jantungnya, disiksik ke saha? Ku Hindun, jadikan itu, wah digayam bekat ku amak gitu. Itu mah jasad. Firaun ta jasadna belegar kene. Karena itu ada orang yang berkata, ai Firaun disiksa tuh dikuburna cenah tuh disiksanya. Pada yang disiksa itu jiwanya. Mobil nabrak. Bukan mobilnya, tak supirna. Hukum tanggung jawab jiwanya. Sehingga orang kalau HP rusak. Kartuna mah henteu nya. Eta we tangke di akhirat ke ganti casing. Manu arieu anu bae ieu mah atuh ruga urang. Bal ahya'u walakin la tash'urun, mereka itu hidup. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Itu diberi rezeki. Jadi bukan jasad nu eta. Tapi oleh Allah akan dikembalikan nanti. Akan diganti jasadnya. Karena itu kita harus yakin jihad di jalan Allah itu adalah pahalanya besar. Tetapi ini harus ditafsirkan lagi. Sebab ada orang-orang yang mengatakan sok jihad cenah. Tibatan hidup di dunia sangsara mah. Begitu maut ke surga tadi jemput ke bidadari. Kulantaran teu perang wae nya mereka itu bom bunuh diri. Itu salah itu. Itu bukan di jalan Allah. Jalan astana aya. Qul mata'ud dunya qalil, katakanlah kesenangan di dunia itu hanya sebentar. Hidup kita yang pertama ini rata-rata di bawah 100 tahun. Walaupun ada yang berusia 100 tahun lebih ya. Namun kondisinya sangat lemah dan sakit-sakitan. Pada umumnya orang itu sangat menanti kedatangan ajal. Karena sudah bosan hidup. Saya tahun 2002 itu ibadah haji. Mendatangi sepuh-sepuh gitu. Saya datang kepada ketua jamaah itu. Saya menyebutnya apa? Panana abdi bade ibadah haji. Bade bade doakeun ya Allah. Bapak mah hayang maot tahun ieu. Cek sungguh insyaallah didoakeun ku abdi. Anakna ngambek. Ustaz cenah itu. Ada beda kahayang cenah bakat kegeus bosan hari linggihna teh caket kuburan. Cek sur anjeunna nu maot teh batur deui cenah pada geus 80 tahun ari bapak iraha cenah kitu. Ka masjid geus teu bisa cenah bapak ngaji teu bisa. Jadi hayang maot teh nya. Tapi tong bunuh diri lebar. 70 tahun bunuh diri lebar. Dari selama itu tidak sepanjang tahun ia mendapatkan kesenangan.
kesenangan dunia selalu dibarengi dengan kesedihan, kebingungan, sakit, capek, lelah, kesal, dan penderitaan lainnya. Kesenangan yang sedikit itu suatu saat akan hancur, tidak akan terbawa ke alam kubur apalagi ke akhirat. Sebenarnya dengan kehidupan dunia itu kita bisa mendapat pahala jika digunakan sesuai dengan pesan Allah, di antaranya untuk jihad fisabilillah. Urang ge jihad. Allah mengibaratkan kehidupan dunia dengan tanaman yang tumbuh di atas tanah yang subur, kemudian kering, dan akhirnya hancur lebur, tidak bermanfaat. Wadrib lahum masalah hayati dunya kama in anzanahu minas samai. Fahtalato bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, kepada manusia, kehidupan dunia bagaikan air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Jadi kehidupan dunia tanya seperti air hujan, kemudian menumbuhkan tanaman, wah subur, wah atau nanti orang teh senang itu, senang. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Dan Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang kita banggakan semua juga akan hancur. Karena itu kita harus melihat apa yang akan terjadi. Di satu daerah ada pensiunan stres, Pak. Setiap hari dia pakai seragam, siap berangkat. Pan aya umur pensiun mah akhirnya tina usia begitu. Langsung stres. Ka kantor kumaha ada mejana geus ku batur. Make seragam disebut naon kaditunya? Cicing di imah. Nah, karena itu harus punya kegiatan. Kegiatan yang paling utama adalah ke masjid. Ada tuh. Saya punya teman itu sama-sama pensiun, tapi nu pensiun nu ieu mah rajin ke masjid. Alhamdulillah terusan abdi memeh waktu geus aya di masjid. Merindukan masjid. Temannya tara ka masjid, stres we. Ini kehidupan dunia itu. Yang asalnya kita banggakan suatu saat akan hancur. Saya sendiri merasakan murid-murid saya itu banyak yang pandai, lebih pandai daripada saya. Dan memang begitu kehidupan dunia itu. Tong nyeri hati, asalnya jadi presiden, ini jadi itu nyeri hati, tong. Sebab itu adalah dalam masa jaya. Dan suatu saat firman Allah itu akan hancur. Tapi kehancuran itu bisa mengakibatkan dua. Itu dalam Quran surat, nah ini. Surat Al-Hadid ya kita baca. Kita baca. I'lamu annamal hayatud dunya laibu walahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama saligwaisin ajaba kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfara thumma yakunu hutoman wa fil akhirati adzabun syadid wa magfiratu minallah waridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak-anak. Nah itu ayatnya kapungkul diturunkan ke zaman Nabi Muhammad. Dulu juga banyak permainan tapi tidak sebanyak sekarang. Jadi kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Tah ayeuna apanya? Jelema teh geuningan cicing, yuk serius sorangan. Loba permainan gitu. Serius sorangan, ngomong sorangan. Bermegah-megahan, nanti banyak-banyak harta dan anak, termasuk anak buah dan pendukung. Follower. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Ya, para petani itu kalau tukang sayur, ya saya saja yang bukan tukang sayur, merak cabai, dihitung atau kemangna teh. Lah hiji itu
buka wah gitu. Barudak main bang potong jadi ambak itu pada cabai teh sabaraha itu. Nah itu para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Karena kan kering ya. Tanggal tomat semua juga akan kering, akan hancur. Dan kamu lihat warnanya kuning yang asalnya hijau, coklat kuning, murag gue. Kemudian menjadi hancur, dicabut pantama, dipicen. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Nah, dari tanaman itu kita akan mendapatkan azab atau mendapatkan magfirah. Dari tanaman itu. Yang kita tanam itu kan amal. Yang kita banggakan tadi. Itu yang kita banggakan. Itu semuanya akan hancur. Sakumaha jami beungharna. Kain kapannya teu make saku. Ek nyakuan naon? Iya, artosna seueur sugan atuh cenah keur naon lah. Itu nya tah pada urang mah sekalipun berangkat aya wen nya teh nya ya keur parkir keur naon lah gitu. Ya anu eta mah anu maot mah teu disakuan. Bade pesen ti ayeuna nang saku. Di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Kita teh menipu, kita siga eupan. Karena itu kita harus pandai-pandai mengelola kehidupan dunia ini jadi magfirah. Adapun orang-orang kafir dan munafik tentu akan mengutamakan kehidupan dunia yang singkat dan rendah ini. Mereka takut mati dalam jihad fisabilillah. Mereka malas mendirikan sholat, mereka berat untuk membayar zakat, tidak mau menuntut ilmu, sekalipun ada ibadah dan beramal baik tetapi dengan terpaksa. Tidak ikhlas karena Allah dan itu tidak termasuk amal soleh. Firman Allah, bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu abqa. Tetapi kamu wahai orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi upami aya dina saku teh aya 2.000, aya 20.000. Nu asup kana kensleng wah aya 20.000 oge nya yang rewas. Nu tadi teh 20. Patah dua tak tong dihijikeun. Nu receh mah di dieu kitu tah. Anu beureuh mah di mana apa pokona. Orang kafir itu mengutamakan kehidupan akhirat dunia ya. Kalau orang Islam mengutamakan kehidupan akhirat. Jadi kita itu untuk akhirat. Jangan lupa kehidupan dunia. Tapi kadang-kadang kita memberi nasihat nu sok cenah. Kadai poho salat, poho dikir, poho akhirat. Jadi nu pokoknya dunia tama atuh. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Sedangkan bagi orang durhaka, pembangkang dan orang kafir, akhirat itu lebih hina daripada dunianya. Akhirat bagi orang yang bertakwa adalah kesenangan surga. Kehidupan di surga sangat menyenangkan. Tidak harus bekerja, tidak ada aturan, kedah aya lebe. Kata. Tidak akan kedinginan, tidak akan kepanasan, tidak akan kepanasan kumaha panompoe negama teu aya. Tidak akan mengalami lelah dan sakit-sakit. Mun aya namanya sakit-sakitan cenah. Minumnya juga obat-obatan. Tapi waktu membayar tidak uang-uangan. Selalu sehat, tetap muda, makan banyak, tidak akan kenyang. Berhubungan dengan pasangan selalu bergairah, tidak akan lelah, serta tidak ada yang namanya kematian. Maut itu. Para penghuninya akan hidup bersenang-senang selamanya tanpa batas waktu. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang meyakini akhirat. Akhirat mereka merasa senang diperintah Allah, walaupun tampaknya menyakitkan. Karena yakin di balik itu ada kesenangan yang tak terhingga. Mereka sangat merindukan akhirat, dan segala kesenangan dunia dijadikannya sebagai perantara untuk meraih surga. Ketika memberikan sodakoh kepada keluarga,
harus pakai niat. Ini adalah perintah Allah, inilah sodako. Dan itu pahala yang paling besar. Kalau sodako untuk sabilillah, jelaskan kepada apanya, bagaikan menanam sebuah biji kemudian menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai itu 100. Nah, kata 7 itu bukan menunjukkan 7, tapi menunjukkan banyak. Dari 7 bahasa Arab mas kami serang bahasa Sunda. Loba hartana ge moal beak. Ngitung lagi pusing. Pusing 7 keliling. Hanya aki-aki daek uyuhan daek aki 7 mulur mah 7 tahun atuh. Ibadah we ya ibadah 70. Wala tudlamuna fatila, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Apa saja yang dilakukan untuk kepentingan jihad fisabilillah, walaupun hanya keinginan, walaupun hanya sodakohnya juga tidak seberapa. Niscaya Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat. Walaupun hanya sekedar niat, Allah tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang beriman. Nah, ini ada ayat surat At-Taubah. Kita baca saja artinya ya, tos 28 tuh. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar Madinah tidak turut menyertai Rasulullah SAW berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Rasul mah hidupnya untuk berjuang. Nah, tidak begitu orang-orang Arab pada saat itu. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, kelaparan di pada jalan Allah. Dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang kafir. Jadi orang kafir, orang nincak kadinya orang kafir teh nyeri hate, eta teh pahala. Sok sanajan kieu ke orang kafir teh kitu pahala eta teh asa itu sieun. Dan tidak menimpa sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Malahan sekarang tuh banyak kemunkaran. Apakah kemunkaran di lingkungan atau kemunkaran secara internasional. Orang-orang Islam itu kan banyak yang dijajah di Palestina, Uighur, Myanmar, Rohingya itu. Kita tidak bisa berperang. Kemudian eksodakoh gehese, ya sekurang-kurangnya dengan doa. Kata Rasulullah, jika melihat kemunkaran, ubahlah dengan tangan. Jika tangan tidak berkuasa, dengan lisan. Kalau tidak, ya dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Alhamdulillah, ya kene selemah-lemah oge nya. Kurang-kurangnya kita berdoa. Berdoa untuk mereka adalah doa gaib. Mereka tidak kena kepada kita, kita tidak kena kepada mereka, tapi itu adalah doa yang gaib. Itulah ajakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang di jalan Allah. Mudah-mudahan nanti doakeun sing perang sing entong. Gitu. Nah, sing entongnya sing aman bukan nama. Untuk ngarepkeun perang. Tapi kalau sudah diajak perang, siap? Siap. Siap lah. Nah, beda itu. Siap lah. Siap lah. Insya Allah siap. Insya Allah berapa judul lagi sih? Tamat lah insya Allah. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, ya kita tutup saja. Saya harus pergi ke Garut hari ini. Silaturahmi. Sama seperti piknik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dengan kekuatan kaum muslimin orang-orang kafir tambah takut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengamankan ya Indonesia
Sebab kita tahu bapak-bapak juga saya lihat perang tehnya atau tidak berperang atau jihad di sini tidak usah berperang. Masih jihad hari ini. Ngaji poe Ahad. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam segala urusan dan semoga Allah menjaga kita dari segala bahaya, baik itu penyakit atau bencana, terutama bahaya api neraka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat terkhusus bagi Al-Ustadz dan umumnya bagi kita semua. Ditutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.